Di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual seorang tunawisma. Menurut polisi, tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah. Bersa kasus kekerasan seksual seolah menjadi hal yang tidak pernah usai. Jalan penegakan hukum bagi para predator seksual tampaknya masih menjadi hal mewah di tanah air. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Seorang remaja di Balikpapan, Kalimantan Timur, dia tewas setelah menjadi korban kejahatan seksual ayah tiri dan suami siri korban. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa kian hari dunia akan semakin berkembang. Doktrin dan juga pemahaman baru mengenai seksualitas yang dipengaruhi oleh globalisasi. Tentu hal tersebut akan mempengaruhi suatu dinamika masyarakat dalam konteks politikonnya Aristoteles atau hal lainnya, sehingga dapat disebut sebagai new behavioral of society. Dan seperti yang kita tahu bahwa kian hari semakin kita memahami tentang edukasi seksual, banyak orang yang gagal untuk mengkomparasi hal tersebut. Bahkan banyak normalisasi atas perilaku pelecehan seksual terhadap remaja khususnya. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa setiap tahunnya terdapat berbagai ribuan kasus yang bertambah atas kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual bukan suatu normalitas. Ini akan mempengaruhi suatu mentalitas setiap insan. Bukan pria atau bahkan wanita. Tak hanya pria, bahkan wanita. Bukan pada anak saja, tapi pada orang dewasa. Korban kekerasan seksual bukan hal yang dapat kita komparasi karena setiap insan dapat mengalaminya. Dan hal tersebut masih menjadi sebuah stigma ataupun stereotip negatif yang ada pada setiap pola pikir masyarakat untuk memberantasnya. Masih banyak dari mereka yang enggan untuk bersuara, memberikan keberanian, gagasan, dan keresahan atas hal-hal yang dialaminya, padahal hal tersebut tidak senonoh. Oleh karena itu, saya Ahmad Gading Fadilah bersama dengan rekan-rekan kelompok, ada Irham, Raka, Taufik, dan juga Vicky Senja, memberanikan diri untuk memberikan narasi terbaik agar mampu mengantisipasi tindakan pelecehan seksual selanjutnya melalui kampanye edukatif bersama rekan-rekan untuk disosialisasikan. Kekerasan seksual ataupun pelecehan yang biasanya didominasinya adalah pelakunya adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Namun itu semua tidak selamanya berlaku. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di tahun 2023 sebanyak 14.759 kasus kekerasan seksual, terdiri dari 2.888 kasus kekerasan seksual pada laki-laki dan 13.162 kasus kekerasan seksual pada perempuan. Yang dimana pada data tersebut diungkapkan bahwasannya laki-laki pun bisa menjadi korban pelecehan seksual yang mungkin pelakunya adalah perempuan atau bahkan laki-laki juga. Cukup aneh sih sebenarnya. Berbicara tentang pelecehan seksual, tak hanya dengan sentuhan, melainkan dengan tindakan catcalling ataupun menggoda, atau bahkan yang lebih parahnya untuk mengajak kencan sekaligus, di mana pertanyaan itu cukup sensitif bila dilakukan. Dan itu semua tidak hanya dilakukan di dunia nyata, melainkan juga di sosial media juga bisa terjadi. Seperti di kolom komentar contohnya, dan masih banyak lagi.
Seperti data yang telah diungkapkan oleh narasi, terdapat 91% dari kita tidak melakukan apapun ketika terjadi pelecehan seksual dan bingung apa yang harus dilakukan bila melihat ada pelecehan seksual di depan mata. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah untuk terjadinya pelecehan seksual? Kita sebut itu 5D. Yang diantaranya adalah ditegur, dilaporkan, dialihkan, ditenangkan, dan juga direkam. Yang pertama, kita ditegur. Tanpa berpikir panjang, langsung menegur pelaku pada saat itu juga. Tapi, cara yang paling ampuh ternyata juga memiliki resiko yang cukup besar. Karena kita memerlukan keberanian yang lebih dan juga harus dipastikan situasi kita aman karena bisa saja si pelaku berbalik menyerang kita. Yang kedua itu dialihkan. Sebaliknya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku sehingga memahami yang sedang terjadi. Bisa menghentikan dengan cara mengganggu atau menciptakan gangguan, dan ya banyak, seperti misalnya menanyakan jam berapa sekarang, atau tinggal di mana, atau alamatnya di mana, atau tujuannya kemana kepada si pelaku atau si korban. Ya, itu cukup membuat waktu untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita mempunyai pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa jadi dari petugas keamanan yang berada di sekitar, ataupun orang-orang yang sekiranya dapat membantu untuk melakukan intervensi untuk melapor ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu ke polisi. Yang keempat itu ditenangkan. Dengan cara memberikan dukungan kepada si korban dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian, misalnya dengan diajak duduk dan menanyakan dirinya, dan juga bisa menawarkan bantuan apa yang sekiranya dibutuhkan. Tapi perlu diingat bahwasanya jangan memperkeruh atau memperparah keadaan dengan mencari tahu hal-hal yang tidak perlu. Yang terakhir adalah merekam atau direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi mengungkapkan itu sehingga korban terbekali bukti bila ingin melaporkan ke tingkat yang lebih lanjut. Kita perlu merekam dan juga memiliki fokus ke aksi pelaku, serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu. Namun, wajib dicatat, jangan langsung menyebarkannya ke sosial media atau mengunggahnya ke sosial media. Biarkan korban menentukan apa yang ia inginkan untuk rekaman tersebut. Nah, itu dia yang 5 cara untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelecehan seksual. Semoga apa yang kami sampaikan menciptakan kemauan untuk menolak bungkam, karena ada istilah tidak pernah ada kata orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling menjaga satu sama lain, karena kita semua adalah berharga. Dari kampanye ini diharapkan masyarakat, khususnya para remaja dan orang tua, dapat lebih peka terhadap isu kekerasan terhadap remaja, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan tersebut. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya mendukung korban kekerasan seksual dan memberikan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan. Output yang diharapkan adalah terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan. Outcome dari kampanye kami ini diharapkan akan terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam hal pencegahan kekerasan seksual terhadap remaja. Diharapkan juga adanya peningkatan akses informasi bagi remaja mengenai cara melindungi diri dari kekerasan seksual serta dukungan yang lebih besar bagi para korban kekerasan. Berkurangnya kasus kekerasan seksual terhadap remaja dan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan peduli terhadap perlindungan remaja dari ancaman kekerasan seksual. Dengan upaya bersama dan kesadaran yang meningkat,
kita dapat melindungi remaja dari kekerasan seksual dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan inklusif untuk semua. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi dan menyuarakan perlindungan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Kesimpulan dari kampanye ini adalah bahwa kekerasan seksual terhadap remaja merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengubah sikap dan perilaku, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja. Harapannya, dengan upaya bersama dan kesadaran yang meningkat, maka kita dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap remaja dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan inklusif. Satu suara, satu perlindungan. Stop kekerasan seksual terhadap remaja.